Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Nurfadilah, dari Fakultas dari Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT dari tugas 2 Sosiologi sebelum UAS. Nah, saya akan mempresentasikan PPT soal interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini berasal dari kata interaksi. Artinya, tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan tidak akan membutuhkan orang lain. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya interaksi sosial menurut para ahli. Nah, yang pertama ini interaksi sosial dijelaskan oleh Gilin sebagai hubungan sosial yang dinamis secara individu dengan individu lain atau dengan kelompok, atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, yang kedua, interaksi sosial menurut Bonner adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksinya dari individu dapat mempengaruhi mengubah kehidupan individu lain. Nah, yang ketiga dari Suryono Suganto berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Nah, yang selanjutnya ciri-ciri interaksi sosial. Menurut sosiologi Charles P. Lomis, ciri-ciri interaksi sosial yaitu yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. Nah, yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, yang ketiga, adanya tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Nah, selanjutnya syarat interaksi sosial. Nah, kita sebagai manusia tidak lepas dengan interaksi dalam kegiatan sehari-hari, karena sudah pasti manusia akan membutuhkan seseorang untuk saling bertahan hidup. Namun, agar lebih jelas, dalam interaksi sosial ada dua syarat yang akan terjadinya interaksi sosial. Nah, yaitu yang pertama itu kontak sosial. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun adapun melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik itu termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Nah, kontak sosial dibagi menjadi dua. Kontak sosial bersifat primer, kontak terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Nah, kontak sosial bersifat sekunder, terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. Nah, komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling menggunakan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Namun, ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi, yaitu komunikator adalah seorang atau kelompok yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. Nah, komunikasi adalah seorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Pesan adalah suatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berisikan informasi, pertanyaan, bahkan menggunakan emosi dan perasaan. Media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Nah, media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, bahkan film, biasanya memberikan pesan tersurat. Nah, efek adalah perubahannya yang diharapkan
terjadi pada komunikasi setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Komunikasi yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya dapat disebut sebagai komunikasi interpersonal yang memiliki banyak teori di dalamnya. Jika kamu ingin memahami lebih dalam buku berjudul Teori Komunikasi Interpersonal, disertai contoh fenomena praktis oleh Dr. Ali Nurdin SAG MSc, akan sesuai untuk kamu. Nah, selanjutnya faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. Nah, yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah seseorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga menampilkan terlihat menyerupai fiksi seseorang. Biasanya faktor interaksi sosial ini dapat terjadi pada individu yang ngefans dengan salah satu idolanya. Seseorang yang ngefans dengan idolanya biasanya akan berusaha untuk memakai pakaian dengan model yang sama. Tidak hanya itu, seorang fans terkadang mengikuti model rambut yang sama dengan idolanya. Nah, yang kedua adalah sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan yang diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikannya, terkadang tanpa berpikir rasional. Faktor ini dapat kita lihat ketika ada seorang anak yang diberikan nasihat oleh orang tuanya. Selain itu, faktor sugesti bisa memunculkan interaksi sosial, bahkan hanya bisa terjadi karena diberi nasihat oleh orang tuanya saja, tetapi bisa terjadi karena diberikan nasihat oleh seorang guru dengan nasihat-nasihat yang diharapkan menerima nasihat kita, menerima dengan baik, dan bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani masa depan nanti. Nah, yang selanjutnya adalah simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang, akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya, seperti penampilan, pola pikir, bahkan kebijaksanaannya, dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Dengan adanya faktor ini, maka seseorang akan tergerak hatinya untuk membantu orang lain. Apabila semakin banyak orang yang dapat dibantu, maka kehidupan bermasyarakat akan menjadi lebih harmonis, dan interaksi sosial pun tetap bisa terjaga dengan baik. Nah, selanjutnya adalah kesimpulannya. Kesimpulan interaksi sosial ini itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun berada. Tujuannya untuk menjalin hubungan baik, berteman, bahkan bisnis, untuk mencari keuntungan. Nah, interaksi sosial merupakan suatu kemampuan yang bisa diasah. Dengan kata lain, setiap orang itu dapat atau bisa memiliki kemampuan untuk berinteraksi sosial dengan baik selama ia selalu terus mengasah kemampuan interaksi sosialnya. Nah, selain itu, kerjasama atau kolaborasi dengan individu bahkan kelompok akan mengembangkan pemikiran atau ide-ide yang sebelumnya tidak ada dalam pikiran kita. Dengan kerjasama atau kolaborasi atau apapun itu, sesuatu pekerjaan akan lebih mudah untuk diselesaikan dengan optimal. Maka dari itu, menjaga interaksi sosial yang baik adalah kunci saling membantu dan menghargai. Nah, terima kasih sudah mendengarkan
presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.